Aku pengen jalan-jalan dulu. Ya. Jalan dulu ya. Iya, pegel. Mau beli bakso tadi. Lur, rugi kalau ke Thailand nggak ngedatengin pasar-pasar uniknya. Selama di sini sih udah beberapa yang aku sambangin, Lur. Aku juga banyak ketemu sama orang-orang Indonesia. Pada sugih-sugih yo liburannya di luar negeri. Ada pasar kereta Meklong Railway, ada pasar terapung Damnon Sadua Floating Market, dan yang terbaru ini namanya Chatuchak Weekend Market, Lur. Pasar ini berlokasi di distrik Chatuchak, Bangkok. Aku tak keliling-keliling dulu yo. Siapa tahu bisa bawain kalian oleh-oleh. Lur, nih aku udah nyampe Chatuchak Weekend Market, Lur. Nah, jadi ini pasar yang terkenal di Thailand ya. Tapi dia bukanya cuma akhir minggu aja, Lur. Nah, di dalam ada apa aja? Aku pengen jalan-jalan dulu, Lur. Ya. Lur, sekilas sih kayak pasar pada umumnya yo. Tapi pasar yang buka cuma pas akhir pekan Sabtu dan Minggu ini ternyata menjadi salah satu pasar terbesar di dunia loh. Bayangin aja, Lur, ada lebih dari 15.000 kios yang menawarkan beragam barang, mulai dari pakaian, kerajinan tangan, sampai makanan. Harganya juga cukup terjangkau. Dan kalau sudah kesini, yo jangan lupa nawar, Lur. Terserah mau pakai bahasa apa, yang penting modal kalkulator aja dah aman. Makanan-makanan yang dijajakan di sini juga otentik banget, Lur. Ada somtam alias salad pepaya, mango sticky rice yang terkenal itu, pad thai, sampai Thai tea serta es kelapa muda yang menyegarkan. Oh, ikan garang. Duh, sayang. Duit pun entek. Harus hemat-hemat iki, Lur. Daripada jadi gelandangan. Dahlah, daripada aku cuma jadi rojali, mending aku tak keliling kota aja. Mana lagi kita, Mas Gundul? Kem, mending kita naik transportasi umum aja, Teng. Panas banget ini. Ini Bangkok kan luas banget. Supaya kita bisa pindah lokasi biar nggak terlalu capek, Kem. Mau nggak? Oke, ayo. Sengaja banget, Lur, aku pilih naik MRT dari stasiun yang paling dekat dengan pasar Chatuchak. Tenang, Lur, di Thailand mah gak usah takut, transportasi umumnya banyak kok. Aku beli tiket dulu yo. Lur, tiket aku untuk jalan 2 stasiun, tiketnya cuman kayak logam plastik gini, Lur. Jadi nggak berbentuk kertas ya. Jadi tidak membuat sampah. Udah datang keretanya, Lur. 11-12 lah sama MRT di Jakarta. Sama-sama cepet, sama-sama adem.
Lur, ada 2 jenis kereta di Bangkok. Ada yang MRT yang sebagian besar beroperasi di bawah tanah dengan jangkauan lebih luas, serta BTS yang menggunakan jalan layang. Asal jalan aja Kem, yang penting pindah tempat lah. Pindah tempat, cari suasana baru. Ada, biar nggak capek. Nggak capek. Jalan mulu ya? Iya, pegel, mau beli bakso tadi. Sing penting, dua-duanya anti macet-macet klub pokoknya. Untungnya kereta nggak terlalu ramai lur, jadi aku sambil bisa menikmati pemandangan kota Bangkok. Selain efisien dan nyaman, MRT ini juga banyak menuju berbagai distrik populer lur, termasuk pusat perbelanjaan dan tempat wisata terkenal di Bangkok. Oh iyo, karena tadi nggak sempat makan, aku bakal ngajak kalian menuju tempat makan terkenal di Bangkok lur. Kabarnya tempat ini juga pernah mendapatkan penghargaan Michelin Star. Itu loh, level tertinggi penghargaan yang diperoleh banyak restoran dan tempat makan di dunia. Karena rasanya yang enak banget. Aroy mak pokoknya. Iki tempatnya lur, namanya Watapanichi. Lur, ada yang masak besar nih lur. Nih masakan daging yang wajahnya gede, dan nih sebelahnya juga ada kuali yang dagingnya besar-besar lur. Air liur tuh mulai cair lur. Aku mau pesan lur. Keistimewaan warung makan ini adalah kuah kaldunya yang nggak pernah diganti selama 50 tahun lur. Waduh, opo nggak basi yo. Oh iya lur, lokasinya ada di Jalan Ekamai, Klong Tanoe, Watana, Bangkok. Buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga pukul 7 malam lur. Nih, large prawn noodle. Large. Ya. Apa mas? Nih, fine noodles. Berharap dapat dagingnya banyak nih, large. Pesan yang large. Moga gak minyak yang banyak ya, tapi daging yang banyak. Aku perhatiin dari tadi warungnya sibuk banget lur. Padahal yang layanin banyak mbah-mbah yang sudah sepuh-sepuh loh. Hebat yo. Oh iya, ada beberapa jenis daging yang digunakan dalam kuah kaldu ini. Ada daging kambing, kerbau, dan sapi. Rumah makan ini menyimpan kuahnya setiap malam, menambahkan bahan dan air baru setiap hari. Jadi selama 50 tahun itu wajan raksasa ini gak pernah sampai kering lor. Intinya kalau udah mau habis langsung aja tambah bahan dan air baru, rebus lagi, penuh lagi, jualan lagi. Aneh tapi nyata lor. Nantinya kuah rebusan yang dimasak setiap hari selama puluhan tahun ini akan disajikan menjadi beragam hidangan. Utamanya sih makanan China lor, karena pemiliknya merupakan keturunan Cina Thailand. Ntar kita tes yo, rasanya enak apa ora. Karena kuah kaldunya sendiri sudah berumur 50 tahun, tentu saja yang jualan juga gak ganti-ganti lor. Pemiliknya sekarang bernama Natapong Awe Nuntawong yang merupakan generasi ketiga. Kerennya lagi, resto ini pernah mendapatkan penghargaan Michelin pada tahun 2018 dan 2019. Yang aku pesan ini beef noodle soup yang paling terkenal lor. Dalam bahasa Thailand, menu tersebut dikenal dengan sebutan Nuedon.
Harganya mulai dari 200 baht aja atau sekitar 100 ribuan rupiah. Mari kita buktikan apakah harga sebanding dengan rasanya. Sup kambing bumbu China dan sup mie daging sapi merupakan dua di antara balasan menu yang ada di Watana Panici. Lur, ternyata memang enak banget, Lur. Jadi rasanya ini, Lur, bener-bener maknyus pokoknya. Jadi dagingnya lembut, kuahnya juga kental banget. Jadi cita rasa kaldunya itu otentik banget, Lur. Ini baru buka aja, Lur. Udah rame gini, antri. Karena, Lur, tungku pemasakannya ini legend banget. Karena dia 50 tahun, dia nggak mati-mati apinya. Jadi kuahnya habis ditambah lagi, kuahnya habis ditambah lagi. Sehingga daging yang ada di bawah itu dia bisa empuk gitu. Nah, jadi mereka masaknya kalau malam gitu, itu mereka masuk-masuk semua daging-dagingnya sehingga sampai semalaman, pagi, empuk. Akhirnya ditambah lagi, apinya tetap hidup terus. 50 tahun, Lur. Bayangin, Lur. Nggak empuk gimana dagingnya, nggak kental gimana kaldunya. Rasa dan tekstur daging dari kaldu yang dimasak puluhan tahun ini sungguh tidak mengecewakan, Lur. Aroma kaldu dagingnya tercium tetapi tidak menyengat. Tekstur dagingnya pun sangat empuk. Approve lah pokoknya, Lur. Jos gandos. Abracadabra. Aduh, duit tinggal selembar. Si Bebeb ngajak makan. Walah, mana aku janji sama Mbak Hana untuk traktir makanan mahal. Dia sulap, yo. Sulap, siapa tahu bisa jadi 2 kali lipat. Simsalabim ada kadab. Berasal 50 tak sulap jadi 100.000. 100.000 tak sulap bisa jadi 200.000 apa 500.000 ya. Coba lagi ah. Selipat. Simsalabim abracadabra. Berlipat-lipat. Kok bukan ini yang tak masuk? Aduh yo. Aduh Gusti. Aku udah edit nih, aku udah Iya, udah harum maaf. Katanya mau ngajak makan. Tempat baru di web ya. Yaudah yuk kesana yuk. Ayo. Nah, ini tempat makan yang aku maksud. Di sini bisa milih masakan apapun. Bebas pokoknya. Aku ngajak Mbak Hana ke tempat ini karena terkenal sama harganya yang murah, Lur. Warung ini juga sempat viral, Lur. Banyak artis-artis yang dateng. Di sini cuma Rp5.000 aja udah bisa makan nasi dan sayur sepuasnya. Ini Pak Rudi mau bikin warung atau yayasan sih? Murah bener. Aku sih sebagai pelanggan, yo seneng-seneng aja. Istilahnya sih, all you can eat, Lur.
Tapi cuma bayar 5.000 aja. Syaratnya makanan yang kamu ambil kudu dihabisin yo. Kalau nggak habis, yo bayar jadi 7.000. Ini sih buat ngajarin kita agar gak serakah yo lur. Berhubung duitku pas-pasan, Mbak Hana kudu dijagain nih. Mas, ambil banyak nggak apa-apa. Ini ambil sendiri ya. Yo, ayo. Wah, aku mau makan banyak dong. Iya. Semoga Mbak Hana gak minta tambahan daging dan ikan-ikan yo lur. Bisa gawat nanti. Jangan. Ayam itu kolesterolnya tinggi. Ini aja, sayur pare aja. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya, sehat. Banyak nggak apa-apa nih? Apalagi ya Dul ya. Aku mau ikan itu deh Dul. Jangan. Yang itu kan, itu ikan mati itu. Yuk. Untungnya keinginan Mbak Hana berhasil aku cegah lur. Kata-kataku meyakinkan bener toh. Warek. Pak, beli dong Pak. Ya, siap. Dari Mbak dulu ya. Teh satu. Terus lauknya apa Mbak? Nggak pakai. Nggak pakai. Masa? Udah nggak apa-apa ya. 8.000. Terus masih gundul? Nasi sayur, Masih sayur habis ya 5.000. jeruk panas. Jeruk panas 4.000. Lauknya Nggak pakai. nggak pakai juga. Iya. Wah, tadi 9.000. Wah, 8 tambah 9 itu 17. Pak, katanya di YouTube itu makan sepuasnya 5.000 Pak. Iya, itu cuma nasi dan sayur kok. Aku yo nasi sama sayur. Minum dan wedang harus dihitung sendiri. Kan undang-undangnya di situ nasi sayur, bukan nasi wedang lauk gitu enggak. Jadi cuma nasi sayur toh itu habis 5.000. Ini tak tahu 5.000. Nah, gimana toh? Enggak, aku udah sama badut 5.000 Pak. Wah, berarti masih kurang banyak loh nih. Ya udah gini aja. Untuk sebagai hukuman kamu bantu dulu aja di sini gimana? Untuk melunasi hutangmu ini, kekurangannya ini. Wah, apa semaneh lur. Kerja lagi. Ya berapa ini? 5.000. 5.000 Pak. Berarti kurang. Duduk aja. Ya, dibantu di belakang. Iya. Kukus atau ngusung-ngusung gitu ya? Iya Pak. Iya. Wah, gimana toh kamu? Datang ngajak patah kok. Uangnya cuma 5.000. Gundul. Oh iya lur, kali ini aku bantuin masak tumis sambal ijo yo. Menu ini cepet banget habisnya. Soalnya termasuk salah satu bestseller. Ngomong-ngomong, masyarakat Indonesia suka banget sama cabai karena faktor alam yang ada di sini loh. Tanamannya subur banget untuk menanam cabai dan berbagai rempah. Karena ketersediaan inilah yang bikin makanan khasnya dipenuhi sama sensasi pedas. Dul, langsung dimasak ya, Dul. Oh, ya Bu. Biar ndang mateng. Bawa sana semua. Yuk, Dul masak. Masak dibantu temen deh ya. Iya. Sendirian. Biar ada sensasi kenyal-kenyalnya, pakai kerupuk kulit atau yang biasa dikenal sama rambak yo. Gorengan tempe sama tahunya gak boleh ketinggalan yo lur. Nah, kalau wis harum, baru masukin santannya deh. Biar makin gurih lur. Gak lama tumis sambal ijonya udah matang lur. Langsung tak pindahin ke wadah saji dulu yo. Wah, disajikan sebentar, hasil masakanku udah rame pembeli lur. Senangnya hatiku.
Pak, yang anu. Oh, ini Dul. Dul, ini habis dijoki ya? Oh, iya Pak. Kering. Iya. Lur, jam-jam makan siang koyo ngene iki pas lagi rame-ramenya. Makanannya cepet habis. Dijoki. Iya. Anu sate kue wae ya. Iya. Iya Pak. Sate Jawa susu. Iya Pak. Aku jadi harus ekstra gercep untuk mengisi ulang makanan dari dapur. Ternyata kerja begini tuh capeknya bukan main ya Lur. Untung Pak Rudi menutup warungnya sampai jam 6 sore aja. Gak kebayang deh kalau buka 24 jam. Bisa encok aku di hari pertama kerja. Pagi-pagi aku ke pasar, cari daging kok bikin rendang, rebutan Dul. Wah, Dul. Terima kasih wah kamu hari ini kerjanya hebat banget ya Dul. Nih tak kasih ya. Ucapan terima kasih dariku ya Dul ya. Ini untuk aku, Pak? Iya. Wah, cocok nih. Aku mau memanjakan Mbak Hana sama makanan kekinian ala anak zaman now. Makasih loh Pak ya. Aku senang banget. Tinggal dulu ya Pak ya. Siap, Ya. kamu, ya, siap. Udah ada mie, telur, sosis, sambal Korea, bakso, sawi putih, dan daun bawang. Ada juga bawang putih dan bombay, cabai, jamur enoki, dan keju. Mbak Hana bertugas untuk memotong sawi putih, daun bawang, dan cabai. Sementara aku memotong menu pendukungnya. Beb, minta tolong dimasakin sekalian ya. Iya dulu. Ini sekalian ini. Ya. Awalnya Mbak Hana menumis bawang putih dan cabai. Kalau sudah wangi, baru masukin sambal khas Korea. Biar aromanya makin kuat, tambahin bawang bombay ya Mbak. Kalau udah kelihatan layu, baru dimasukkan air, potongan bakso dan sosis. Sawi putih dan jamur enokinya ikutan masuk ke wajan Lur. Supaya mengenyangkan, pakai mie kuning ya Mbak. Biar Mbak Hana nggak ngeluh lapar-lapar terus. Agar semakin sedap, pakai bawang dan telur ayam ya Lur. Terakhir, pakai potongan ikan lele dan keju Lur. Soalnya aku tahu banget kalau Mbak Hana suka banget sama kedua bahan ini. Wah, ngelihatnya jadi makin lapar ya Lur. Mbak Hana menamakan masakan ini ralik ujang, yaitu kependekan dari rameon, keli, saus gochujang. Wes yuk, ndang dimakan Mbak. Makhluk di dalam perutku mulai meronta-ronta nih. Yoiki yang dinamakan surga bocor enak banget Lur. Jos gandos. Si gundu jagonya membantu, jalan ke ladang terjun ke sungai tak pernah lelah. Tomat bukan tanaman asli Indonesia ya Lur. Ada yang bilang asalnya dari daratan Amerika, masuknya ke Indonesianya sejak abad 18. Buahnya tangan pegang ranting tapi malah kepeleset. Ternyata salah kebun. Tomat
dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi. Biasanya sudah bisa dipanen setelah 3 bulan tanam. Wis, akeh iki hasil panennya. Aku harus langsung nganter tomatnya, mumpung masih seger-seger buahnya. Aku makin semangat kerja nih. Soalnya ada pemandangan yang indah seperti iki, Lur. Dusun Petung yang ada di Kecamatan Windusari, Magelang, Jawa Tengah iki bisa dibilang dusun tertinggi. Lokasinya di lereng Gunung Sumbing yang sejuk pol hawane, Lur. Bangun pagi, sinar mentari, siap-siap kerja, hati riang gembira, bukan di kantor. Dol, Ya, Bu. tolong dibawa ke atas ya, tapi jangan lupa dulu. Oh, iya, Bu. Mata yang indah sekali, la la la, ini sambil kerja. Tomat yang sudah dipilih langsung dicuci sampai bersih. Ojo sampai ada kotoran yang menempel. Sambil mencuci, sekalian membuang tangkainya yo. Selanjutnya, tomat direbus. Jangan merebus terlalu matang yo, cuma untuk memudahkan mengupas kulitnya. Setelah direbus, kulit tomatnya mengeriput, jadi lebih gampang dikupas toh, Lur. Oh iyo, yang mau dipakai hanya daging buahnya aja. Makanya biji tomat juga harus dibuang. Tumbuk tomat sampai halus yo, supaya tekstur sausnya bisa mulus. Wis beres numbuk iki. Sekarang tinggal memasak tomat sampai jadi saus. Tambahkan bumbu halus yang sudah disiapkan. Masaknya sampai kadar airnya benar-benar hilang yo. Kira-kira butuh waktu 2 jam lah. Ojo lali, harus terus diaduk supaya saus nggak menggumpal dan gosong bagian dasarnya. Kalau sudah mulai mengental seperti iki, tanda nih saus sudah jadi. Bisa langsung dimasukkan ke botol kemasan yo. Botol yang sudah terisi saus tomat akan direbus supaya lebih steril. Terus nunggu turun Dol. Udah, Bu. Iki dekake Mbak Nisa. Oh. Gawe sele. Ya, Bu. Mbak Anis mau memasak menu spesial dari Turki. Namanya baklava. Wah, koyo opo kuwi? Aku belum pernah nyoba. Tapi dari namanya kelihatannya enak. Ada 2 adonan yang mau dibuat yo.
Adonan utamanya memakai tepung terigu, mentega, gula, dan susu full cream. Semuanya dicampur dan diuleni sampai jadi adonan kalis. Kemudian adonan kedua terbuat dari tepung terigu, mentega, dan sedikit minyak. Aduk sampai rata yo. Lalu tambahkan adonan kedua. Nanti mau disusun jadi berapa lapis ya lur? Katanya sih Mbak Anis mau buat 5 lapisan. Untuk isi bak lava, Mbak Anis sudah menyiapkan kacang tanah sangrai. Tumbuk kacangnya, tapi jangan terlalu halus. Langsung digiles saja. Jadi nanti pas dimakan masih ada tekstur krenyesnya kacang. Biar makin meriah bak lavanya, tambahkan manisan tomat yo. Santen mawon mangke sih tambah enak, Pak. Iki buatan ibu-ibu di sini juga loh. Potong kecil-kecil supaya pas ukurannya untuk isian. Mbak, ini Mbak disuruh antar saus tomat, Mbak. Iya, makasih ya, Dul. Oh ya, Pak. Supaya lebih masuk rasanya ke bak lava, saus tomat diolah jadi selai dulu. Tenang lur, caranya gampang kok. Tinggal tambahkan gula pasir. Kemudian masak keduanya sampai gulanya larut dan sausnya mendidih. Sekarang tinggal menyusun bak lava wae lur. Paling bawah ada lembaran adonan tepung, kemudian kacang sangrai dan manisan tomat. Selanjutnya lapis lagi dengan lembaran adonan dan isi bak lava. Ulangi lagi sampai 5 lapisan yo. Kalau sudah, langsung dimasukkan oven. Suhunya diatur sampai 180 derajat. Panggang bak lava selama setengah jam aja. Ini dia bak lava ala Windusari. Gak nyangka bisa cakep begini hasilnya. Aku gak sabar pengen nyicipi makanan penutup negeri Turki iki. Pak lava tomate Pak, Bu. Monggo Mas Gundul. Monggo Pak, ayo Pak. Mbak, ayo. Monggo. Enak Gundul. Rasanya meriah banget lur. Begitu digigit langsung terasa manis asam segarnya si saus tomat. Kemudian ada gurih dan renyahnya kacang. Terus ada legitnya manisan tomat yang menjadi pelengkap bak lava. Paling pas makan sore-sore ditemani teh panas lur. Es krim manisnya bikin hati si gundu. Jagonya membantu jalan ke ladang, terjun ke sungai, tak pernah lelah. Lur, aku lagi berada di Pati, Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Ngagel. Aku dan bapak-bapak warga Desa Ngagel mau ambil kelapa lur.
Uniknya, di sini pohon kelapa tidak hanya tumbuh di kebun atau di pesisir pantai saja loh. Hampir setiap rumah warganya terdapat pohon kelapa, Lur. Nah, kelapa yang mau aku panen bukan kelapa biasa, Lur, tapi kelapa kopior. Kelapa kopior ini tumbuh bersama dengan kelapa umumnya. Di sini, dalam satu pohon, jumlah kelapa kopiornya lebih banyak, bisa mencapai 40-70%. Kalau lihat tampilan luarnya, sulit buat membedakan antara kelapa biasa dengan kelapa kopior yo. Ada cara mudah untuk membedakannya, Lur, yaitu dengan cara diketuk seperti ini. Kalau bunyinya nyaring, berarti kelapa kopior, Lur. Kalau nggak nyaring, yo kelapa biasa. Kelapa kopior memang enak diolah jadi minuman, tapi di tanganku bakal masak jadi nasi bakar kopior. Unik banget toh. Lur, karena batok kelapanya mau kumanfaatkan, aku potong kelapanya seperti ini. Jadi, batok kelapa bisa ditutup lagi setelah dibuka. Lihat daging kelapanya, Lur. Ini perbedaan besar kelapa kopior dengan kelapa biasa. Tekstur daging kopior tidak menempel di dinding buahnya. Kandungan airnya pun cenderung lebih sedikit, Lur. Selagi aku menyiapkan kelapa kopiornya, ibu-ibu membantuku untuk memetik daun beluntas. Rencananya, daun beluntas ini bakal jadi bahan campuran nasi bakarnya, Lur. Beluntas termasuk tanaman yang tumbuh liar di pekarangan dan kebun warga, Lur. Mengkonsumsi daun beluntas bisa untuk menghilangkan bau badan dan bau mulut. Bisa juga untuk meredakan demam, sakit pinggang, sampai nyeri tulang. Selama ini, daun beluntas cuma jadi lalapan sama warga setempat. Tapi kali ini bisa kuolah. Banyak yang membantuku hari ini, Lur. Lanjut bikin bumbunya. Bawang merah, bawang putih, dan cabai semuanya diiris tipis-tipis. Sebentar lagi semua air dan daging kelapa kopiornya selesai ku keluarkan. Nasi aronnya sudah siap iki, Lur. Nasi aron dipilih agar matangnya lebih cepat dan sempurna. Masukkan bumbu iris dan ikan teri. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, tinggal masukkan daun beluntas dan daging kopior beserta airnya, Lur. Pagi-pagi aku ke pasar. Aduk lagi sampai tercampur rata. Supaya batok kelapa cepat panas, aku bakar terlebih dahulu. Kalau biasanya nasi bakar dibungkus daun pisang. Kalau di tanganku, yo beda, Lur. Yuk, masukkan adonan nasi bakarnya. Banyaknya disesuaikan saja ya, Lur. Untuk lamanya bisa sampai 1 jam, Lur.
Ini hasilnya lur. Penasaran toh rasanya seperti apa? Rasa gurih kelapa terasa kental di lidah. Tambah air kelapa membuat nasi bakar kopior ini jadi nggak terlalu kering. Teksturnya pun unik karena ada daging kelapa kopior di setiap suapan. Inovasi makanan yang cuma ada di jejak si gundul. Jos gandos lur.